Assalamualaikum coffee lover di segenap penjuru dunia. Kembali bersama saya Ari dari Kapi Surabaya Roastery Malang. Beberapa saat ke depan kita akan bicara tentang kopi di Indonesia dengan kondisi saat ini yang mulai merangkak naik pasca pandemi ya. Tapi secara umum kopi itu di Indonesia masih penikmat kopi masih terbagi tiga, yaitu kopi instan, kopi komersial, dan specialty. Kopi instan itu secara data sekitar 55% dari kopi yang dijual di pasaran dalam bentuk saset, ya, yang kandungannya gula dan creamer, sedikit kopi. Kemudian kopi komersial itu secara data kurang lebih 30% yang di-spare di hotel, resto, kafe-kafe tertentu. Kemudian kopi specialty dengan perlakuan khusus seperti kopi luwak, kopi wine, long berry, kopi bajing, ya, dan sejenisnya itu sekitar 15%-annya. Nah, kita sebagai roaster, sebagai roastery, ya, tugas kita itu bagaimana membawa yang kebiasa ngopi instan itu beralih ke kopi komersial yang dengan kualitas kopi yang membaik, dan bagaimana seorang yang biasa di komersial itu bisa ke posisi specialty, ya. Nah, dulu di Brazil itu 70% kopi yang dihasilkan di sana itu 70% itu diekspor, 30% untuk konsumsi dalam negeri. Sedangkan saat ini kebalikannya, hanya 30% saja kurang lebih yang diekspor, selebihnya dikonsumsi di dalam negeri. Nah, posisi Brasil saat itu seperti Indonesia saat ini, ya, 70% produk kopi di Indonesia itu kebanyakan keluar negeri sana, terutama yang bagus-bagus itu malah dinikmati oleh orang-orang di luar. Malah kita yang cuman kebagian 30%, itu pun yang paling banyak mengkonsumsi di kopi instan dengan grade 5, 6, dan bahkan pixel. Sedangkan yang di grade 1, grade 2 itu hanya di level-level cafe, hotel, resto yang memiliki grade yang bagus. Nah, kopi specialty itu gimana sih? Kopi specialty yang grade 1 itu defect-nya itu di bawah 3%. Jadi dari 100 biji itu cuma maksimal 3 yang ada toleransi untuk rusak. Dengan selebihnya harus posisi bagus. Nah, juga harus dipengaruhi dari proses produksinya, kemudian proses pasca panennya, ya. Dia diperoleh dengan full wash, natural atau honey wine, ya. Dan daerah-daerah penghasil kopi itu dengan ketinggian tertentu juga sangat berpengaruh kepada kualitas kopinya. Ya, karena kenapa? Kita bicara kembali ke kopi instan. Kopi instan yang di pasaran itu kandungan kopinya cuma 1 sampai 2 gram aja dalam satu kemasan. Dalam satu saset kurang lebih 20 gram, itu yang 2 gram kopi, yang 6 gram creamer, yang 12 gram itu isinya gula. Nah, kalau Anda beli kopi saset instan, ya tentunya Anda hanya membeli gula dan creamer, kopinya dikit banget. Dan dari sedikit itu pun posisinya grade yang dipakai ya grade 5, 6, dan bahkan pixel. Biji yang pecah, hitam, biji muda, lubang, coklat, nah, tercampur dengan kulit. Nah, jadi jangan heran ketika minum kopi saset, kopi instan itu perut jadi kembung, jadi bebak, mencret, dan seterusnya. Nah, karena kualitasnya yang nggak bagus. Nah, ilustrasi di atas, bagaimana kita akan menjadikan kopi itu menjadi produk yang sehat. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita akan harus mengkonsumsi kopi yang berkualitas grade 1, grade 2 ya minimal, sehingga kita nggak sakit perut. Nah, Indonesia secara umum itu 70% adalah kopi robusta. Arabica cuma 20%, sekitar 25% lah. Yang 5% itu kopi Excelsa, Liberica. Nah, sebagai kasta tertinggi, nah, kopi itu memiliki kasta tertinggi, itu adalah kopi Arabica. Nah, kita banyak akan membahas tentang kopi Arabica karena dengan kekayaan rasa dari kopi Arabica ini, ya, aroma, rasa, dan kualitas di antara
Indonesia yang segitu luas dengan posisi gunung-gunung yang dari deretan Sumatera sampai dengan Papua memiliki produksi kopi Arabica yang beragam. Ya, tentunya kita sebagai seorang roaster dan Anda sebagai yang mempunyai bagi Anda yang mempunyai usaha kopi, tentunya harus tahu bagaimana kopi itu kita sajikan. Asalnya dari mana, varietasnya apa, prosesnya gimana, ketinggian produksi kopinya seperti apa, sehingga konsumen itu puas, detail. Ketika Anda menjelaskan ke konsumen, konsumen merasa puas dengan konsumen experience yang dia rasakan mengkonsumsi kopi tersebut. Nah, kopi secara sebenarnya itu nggak ada expirednya, nggak ada expired date-nya kopi itu. Cuman bisa ditulis dengan best before, dikonsumsi sebelum tanggal sekian. Karena roast bean yang sudah kita olah dari seorang roaster itu ya idealnya 6 bulan. 6 bulan itu ya kalau udah dikemas itu sebelum 6 bulan tuh sebaiknya udah habis. Dengan untuk kopi bubuk yang udah dibubukkan, kalau kemasan itu 3 bulan. Nah, kalau udah dibuka, digunting itu ya roast bean itu usahakan dalam 2 bulan habis. Kalau bubuk ya 1-2 minggu itu habis karena lama-lama aromanya jadi ngabar bahasa Jawanya. Nah, cita rasa kopi itu dipengaruhi apa sih? Secara data dari beberapa literatur disebutkan 60% itu dipengaruhi oleh varietas dari kopinya, ya. Pengolahan panen, kemudian ya dari proses produksinya sebelum diolah oleh seorang roaster itu 60% mempengaruhi rasa kopi. Sedangkan seorang roasting itu mempengaruhi 30% dari cita rasa kopi. Dan barista yang nyajikan di kafe, di bar-bar itu hanya 10% untuk mengaruhi kualitas rasanya. Di video berikutnya kita akan banyak membahas tentang bagaimana 60% itu mempengaruhi cita rasa kopi. Dan lebih banyak lagi kita akan membahas bagaimana 30% itu mempengaruhi penyajian kopi terbaik untuk customer kita. Karena pengalaman kami akan banyak menceritakan tentang bagaimana teknik trik untuk menghasilkan cita rasa kopi terbaik, sehingga posisi kita berpengaruh untuk mempengaruhi cita rasa kopi. Dan sedikit kita akan singgung tentang barista, bagaimana dia 10% memberikan rasa kopi yang paling nikmat untuk customer. Ya, jangan lupa ikuti video berikutnya bersama saya Ari dari Kopi Sabah Roastery Malang.